Ini hanyalah sebuah penyimpan ingatan saja. Kadang kesibukan sering menutup ruang memori yang semakin hari semakin berkurang. Bukan hanya cerita saja yang diucapkan, melainkan gambar visual yang nantinya bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Setidaknya kita pernah menapaki gundukan tanah terindah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rinjani. Pokoknya Masya Allah, dari kita di base camp Sembalun sampai kandang sapi sampai Pahlawan 2, berat sekali. Hai. Pokoknya buat anak muda, tua-tua, semua datang Rinjani. Jangan lupa bawa bekal yang banyak, kopi sama rokoknya. Mantap, luar binasa. Menyiksaku, tapi sungguh candu. Buat gravitasi, sukses, hidup sanggup. Halo, gimana kesannya naik gunung? Lagi pas puncaknya, antrinya, buset. Nangis gak? Nangis gak? Nangis dong. Kamis 5 Mei 2022, kami tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sekitar pukul 7 malam. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 28 jam, perjalanan darat dari Jakarta menuju Banyuwangi. Kenyataan tak sesuai dengan harapan. Kapal yang harusnya kami tumpangi untuk menyeberang sudah tutup untuk pengangkutan. Pemesanan tiket seharusnya jam 5 sore, sedangkan kami baru sampai pelabuhan jam 7 malam. Sepuluh jam kita menunggu. Akhirnya pada pukul 5 pagi kita bisa naik kapal, dan pada jam 7 pagi kapal menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Ini adalah Ipi, anak kecil usia 11 tahun yang ikut perjalanan menuju Rinjani. Perjalanan yang cukup panjang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menghabiskan waktu sekitar 15 jam. Dalam kapal, tak banyak kegiatan yang kami lakukan. Ngobrol, ngopi, bahkan tidur menjadi kegiatan yang paling diminati selama dalam kapal. Open Trip Rinjani kali ini di bawah bendera Gravitasi Sukabumi, dibimbing Kang Raden selaku mentor dalam trip kali ini.
Diperkirakan perjalanan dari pelabuhan Lembar menuju Sembalun makan waktu kurang lebih dari 5 jam. Sehingga sekedar ngopi, makan, menjadi penyemangat untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Pendaki Cilit. Bi, kelas berapa sekolah? 4. Mau bahasa Indonesia atau kan? Kelas 4 nya, ada ke mana? Hah? Kuat mau Ki? Hah? Tong gitu tuh. Hek. Siapa? Sabtu 7 Mei 2022 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Setelah semua merasa siap, kami memulai perjalanan dari kandang sapi. Pos kandang sapi adalah titik awal pendakian. Penamaan pos kandang sapi sendiri karena memang terdapat kandang sapi yang masih berfungsi normal. Bahkan ada beberapa sapi-sapi yang sedang dibiarkan mencari makan di sekitar jalur pendakian Sembalun. Bagi yang ingin menghemat waktu dan tenaga, tentunya bisa naik jasa ojek yang banyak tersedia di kandang sapi. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari kandang sapi menuju pos 2 jalur Sembalun. Jika naik ojek, bisa menghemat waktu sekitar 45 menit lebih cepat dan tentunya hemat tenaga. Bagi kami, selain menghemat pengeluaran, rasa penasaran dan ingin menikmati jalur Sembalun yang terkenal indah dengan berjalan kaki saja. Pos 2 termasuk pos yang paling luas. Terdapat beberapa gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat, mata air yang melimpah, dan warung dengan berbagai makanan dan minuman juga tersedia. Perjalanan dari kandang sapi menuju pos 1, 2, dan 3 membuat hati selalu bergumam kagum akan panorama padang savana yang luas dan indah. Apalagi ketika kabut turun menambah efek dramatis yang bikin hati terenyuh dan bersyukur. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Kau berikan untuk bisa melihat dan merasakan keindahan alam ini.
Waktu tempuh yang diperkirakan antara pos 2 menuju pos 3 kurang lebih 2,5 jam. Treknya pun mulai tersaji menanjak dan terus menanjak. Hampir jarang menemukan jalur landai. Dan jalur ini terdiri dari kombinasi tanah dan sesekali ada trek yang berbatu kerikil. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dari sini kita akan melihat trek yang terus menanjak dan terus menanjak. Kita pun akan dipertemukan dengan 7 bukit penyesalan yang terkenal itu. Akhirnya kami tiba di Pelawangan 2, tempat kami mendirikan tenda dan beristirahat. Kami memulai perjalanan dari kandang sapi sekitar pukul 10 pagi dan tiba di Pelawangan sekitar pukul 4.50 sore. Jadi hampir 7-8 jam waktu yang dihabiskan untuk sampai ke Pelawangan. Dikarenakan kondisi alam yang kurang baik, juga kondisi badan yang payah karena kelelahan selama perjalanan, akhirnya ketua rombongan memutuskan untuk tidak langsung summit pada malamnya dan menunggu stamina pulih kembali. Pi ngomong tuh Pi. Udah zaman. Kumaha pengalaman Pi tadi pas naik gunung? Pas naik gunung pas boker. Pas modal. Rasanya gimana? Kita mah balulin. Obeh dengan tisu. Itu sih tayo. Eta meureun bau buang. Kan pelaku tisu mulanya obeh yang kucai ke tisu biak setengah. Oh, tisu tanya ke setengah mah. Tisu basuhna. Asa cepel keneh cenah. Ayo, kedua Ada aya sabungan. dikit gitu. Iya, pan om embungeun kalebar. Dekat nih duaan. Coba monyet kieu. Dominic. Namanya Dominic cenah. Satu ya. Sama Samet ya. Dipeluk atau peluk? Hug. Big hug. Can you small
Lil B ya. Ip. 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 Ngomong tuh ya. Halo guys, kita akan review Om Lakik modal. Si Ken. Bel kemana kak dia? Si mah? Ya tutup deh. Ya Allah. Ngomong naon? Oh cemburu. Ayo ngomong nanti jelas. Pokoknya. Halo. Hai guys. Is Senaru. Senaru. Pelawan. Dari setiap cerita pendakian pasti terdapat cerita yang seru, lucu, haru, bahkan menegangkan. Termasuk pendakian Rinjani kali ini, yang pastinya ada momen lucu yang membuat ketawa selama perjalanan. Oh iya, Open Trips Gravitasi Sukabumi Rinjani berjumlah 20 orang, terdiri dari 16 peserta, 2 orang panitia, dan 2 orang porter. Hanya 3 orang wanita di Open Trip kali ini. Momen lucu terjadi ketika salah satu dari 3 pendaki wanita yang tidak saya sebut namanya terpaksa harus ngompol di celana dalam perjalanan pendakian. Spontan teman yang bersamanya waktu itu tertawa kaget dan menceritakannya dengan lucu di sepanjang jalan. Masih banyak cerita yang seru selama trip kali ini, dan biarlah itu semua menjadi cerita indah yang nantinya bisa kita kisahkan kembali kepada generasi berikutnya. Gus, bagus. Gampang alhamdulillah. Bang Agus, Pit, Ip, Sombong. Ip, tuh kan, giliran di. Ayo. Insya Allah tahun depan kita. Ayo tuh. Ip, gimana tadi modal? Modal 2 kali kamu ya? Entong tuh sih. Golok nih kan. Budak mah galak. Ih, takut. Yang wan budak, ayo budak detik. Sina.
9 Mei 2022, tepat pukul 1.45 waktu Indonesia bagian tengah, kami memulai pendakian Summit Attack menuju puncak Gunung Rinjani. Jarak tempuh dari camp area Pelawangan 2 ke puncak normalnya 6-7 jam. Jalur pendakian yang disajikan terus menanjak dan tidak memberikan bonus berupa jalur landai sedikit pun, dengan kondisi trek berbatu kerikil halus dan pasir. Kami saling memberi semangat satu sama lain agar pendakian Gunung Rinjani kala itu bisa kami selesaikan. Bi, Bi, kali kala dia hidup sangguh heula tuh. Hidup sanggup. Ya, suara. Oh, suara anak gitu laun ah. Ip. Pada mana, Ip? Lampu mana pada mana? Mana? Lampu. Ini kita iya kelar kan iya. Berat. Hidup sangut tuh. Hidup sangu. Ah, itu hidup sangut lah, Bu. Aduh. No, liatin no. Bang Ucok no, Bang Ucok. Cok. Hidup sangut tuh. Hidup sanggup. Nah, gitu tuh. Masuk masuk. Masuk masuk. Masuk bodoh. Wah, lu semalam udah di hidup sangu. Akhirnya saya beserta 2 orang rekan satu trip berhasil sampai puncak pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Karena keadaan di puncak saat itu masih gelap, kami hanya duduk diam menunggu datangnya matahari pagi. Ketika matahari mulai menampakkan cahayanya, kami tak bisa berkata-kata, terharu sekaligus bahagia melihat keindahan ciptaan Tuhan secara langsung, tentunya dengan perjuangan yang tidak mudah. Selain pendaki lokal, Rinjani banyak diminati oleh turis mancanegara, terutama dari Eropa. Waktu itu kami duduk bareng menunggu sunrise dengan turis asal Inggris, Jerman, dan Belanda.
Duduk Pak, duduk. Siap. Duduk dulu. Handphonenya jangan di itu Pak. Bilang. Yang benar. Ya, nunggu bocah berarti sampai. Sini Pak. 1, 2. Berdiri Pak. Sini kan. Awas jangan ke sini. 1, 2. Oke. Ucok, nyampe Ucok. Alhamdulillah. Si Ip masih Ipi. Masih di bawah. Ya. Bagus Pak. Fotoin Bang Ucok kan ini. Oke. Jauh-jauh. Baik. Oke, thank you. Iya. Terus kamu udah pakai ini aja. Jadi enggak gonta. Kamu udah siapa yang fotoin udah? Udah. Ipi. Amin. Akhirnya yang bisa ngamen. Om laki bodoh ya. Dengan karpet. Yes. Widih, Ipip nyampe Rinjani, wey. Pingsan celakek. Hah? Pingsan ini mah. Pingsan. Pingsan sare. Ah, sare tapi. Ah. Maaf. Oh my god. Hey boys. Wah, naon? Cuek ya. Kenapa duluan ya? Ip. Ipi. Ipi. Eh. Sesampainya di Pelawangan Sembalun, jelas kami langsung makan siang. Setelah itu kami sempatkan untuk bersantai dan bercerita momen saat pendakian ke Puncak Rinjani. Seharusnya kami melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara Anak dan bermalam di sana, kemudian pulang melewati jalur Torean. Tapi apalah daya, alam berkata lain dan mengharuskan kami menikmati malam terakhir di Pelawangan Sembalun.
Pagi ini, Selasa 10 Mei 2022, kami mempersiapkan diri dan membereskan barang-barang untuk bergegas turun melalui jalur Sembalun lagi. Jarak tempuh saat turun pastinya lebih cepat daripada saat naik. Rinjani sukses. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Rinjani sukses. Sukses oke, Pi? Iya nggak, Pi? Oke. Ayo, Pi. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk bisa merasakan secara langsung kemegahan dan keindahan Gunung Rinjani. Terima kasih untuk tim Gravitasi Trip Sukabumi, Kang Raden dan Bang Baso yang sudah bersusah payah menjaga dan mengakomodir perjalanan trip Rinjani kali ini. Kedua porter, terutama Bang Anton, Slowman Kostumat Coli, teman-teman pendaki semuanya, Mak Konai dan suami, Ipi dan bapaknya, Lilis, Nispah, Bapak Roni, Awan di Langit Kelam, Bang Nenes, Bang Randy, Bang Syahban, Bang Ucok, Bang Agus, Bang Yusar, Bang Dani, serta abang-abang yang di base camp Sembalun, tukang cilok yang jualan sendirian di tengah hutan, Ibu Wati yang jaga warung di pos kandang sapi, Ibu Marti yang jual nasi di pelabuhan Lembar. Tak lupa para tukang kopi yang jualan di sepanjang perjalanan. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata yang salah ucap atau perbuatan yang menyinggung hati. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sampai ketemu di trip selanjutnya.
hidup sangu.